yang al-faqir muliakan dan hormati para alim ulama, asatidz, para imam masjid, khusus Ustazuna Ustaz Rijaluddin, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ada orang-orang, ada tempat-tempat, dan ada masa-masa yang mulia di sisi Allah. Tempat misalnya masjid ini tidak sama dengan mall. Masjid ini mulia, tempat mulia. Kota Arafah juga kota yang mulia. Dan juga ada waktu-waktu yang mulia. Tanggal 9 Zulhijjah mulia, tetapi mesti berada di tempat yang mulia, yaitu di Arafah. Orang mengambil haji di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi kalau tanggal 9 Zulhijjah ada di Eropa, tidak jadi haji, mesti ada di Arafah. Dan ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang hidupnya dipimpin oleh rohaninya, oleh akalnya, bukan oleh nafsunya. Muslimin dan muslimat, kita menghitung masa hidup ini dengan tahun. Kita wafat 75 tahun misalnya. Ada 75 tahun. Tahunnya ada 75. Sebetulnya kalau kita lihat tahun itu apa? Tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Berarti yang terkecil itu bulan. Kita hitung 12 bulan kali 75 sekian bulan. Saya tidak tahu berapa kali ini. Apakah betul masa waktu yang paling kecil itu bulan? Ternyata bulan, katakan, terdiri daripada 30 hari. Berapa hari kalau orang wafat umur 75 tahun? Ternyata hari itu terdiri dari 24 jam. Ada lagi waktu yang terkecil dari hari, yaitu jam. Berapa jam kita hidup dalam 75 tahun? Ternyata jam pun masih ada lagi yang lebih kecil, adalah menit, karena 1 jam 60 menit. Berarti waktu yang terkecil adalah menit. Berapa menit selama 75 tahun kita hidup? Dikasih waktu oleh Allah, dikasih modal oleh Allah untuk hidup. Ternyata menit pun masih ada yang lebih kecil lagi, adalah saat. 60 saat. Berarti kita hidup sebetulnya cuma sesaat. Sesaat yang banyak. Berapa saat selama 75 tahun? Tuan-tuan dan puan-puan, nanti di sisi Allah kita ditanyakan setiap saat itu diisi oleh apa. Maka orang itu mulia selain di tempat dan di waktu yang mulia, adalah orang itu mulia karena dia berada di saat itu bersama siapa? Kalau di waktu yang mulia, karena waktu yang mulia. Kalau di tempat yang mulia, karena tempat yang mulia. Kalau dia sendiri, apakah dia menjadi orang yang mulia? Karena orang tidak berada di mana-mana, melainkan berada di tempat, dan tempat itu berada di waktu. Maaf, berada di waktu dan waktu itu berada di tempat. Dan hidup ini hanya terdiri daripada saat-saat, jutaan saat. Sehingga tidak ada waktu masa lalu, tidak ada. Waktu itu tidak ada yang namanya lalu, masa-masa silam tidak ada. Alifat man, yang silam mati. Dan saat itu tidak ada yang akan datang. Ya. Kita tidak
dia tidak menjadi hamba siapa-siapa. Tetapi jika saat itu dia bersama Allah dan Rasulnya, maka dia adalah Abdullah, hamba Allah. Kita tidak pernah dapat mengganti waktu yang telah lalu, dan kita tidak pernah tahu berapa saat yang akan di depan kita. Saya seorang pemuda berumur 48 tahun sekarang, merasa bahwa di depan saya lebih pendek daripada yang saya lalui kemarin. Bagaimana? Tuan-tuan yang setia lebih dari saya, boleh. Apakah masih berharap hidup di depan? Seorang murid minta oleh syekhnya untuk berjamaah di belakangnya, tetapi dia ada kerjaan lain, terburu-buru. Maka dia mengatakan, boleh tak Syekh besok saya sholat bersama engkau? Maka saya itu manggil, kemari kau. Apa di kepalamu berpikir ada esok? Jika di kepalamu berpikir ada esok, berarti kau lalai kepada Allah SWT. Tidak ada esok, dan jangan pikir esok. Esok itu terdiri daripada saat-saat yang kita lalui. Jika saat kita berbuat dengan baik, maka setiap saat kita bahagia. Jika setiap saat kita bersama Allah, maka hidup kita semuanya bahagia. Orang membuang saatnya sekarang, mengenang masa lalunya, berpikir yang masa yang akan datang, adalah orang-orang yang bodoh, sangat bodoh. Membuang waktu adalah permata. Akhirnya dia merasa menderita selama-lamanya, karena memang dia tidak pernah tahu bahwa hidup itu cuma sesaat. Nabi yang berkata, dunia saat. Tuan-tuan dan perempuan, orang di surga dan neraka menyesal. Apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang buruk? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang buruk kami paham mereka menyesal di akhirat. Jika orang yang baik menyesali bahwa banyak saat yang tidak diisi. Dia hanya mengandalkan kemuliaan di waktu dan di tempat yang mulia, tetapi di luar itu adalah banyak saat yang kosong. Itu yang disesali oleh orang ahli ibadah. Itu sebab para aulia Allah mengatakan, jika aku satu saat lupa kepada Allah, aku terasa kafir. Jika aku di satu saat lupa kepada Rasulullah, aku adalah pengkhianat. Karena dia paham bahwa hidup itu cuma saat saja. Maka sehingga para aulia Allah itu dikatakan bahwa mereka adalah ibnul waqt, anak saat. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, aku bersumpah kepada para aulia Allah, aku mendapatkan 3 pelajaran yang terpenting yang tidak pernah aku dapatkan, yang tidak pernah aku mendapatkan. Yang di antara 3, yang pertama adalah waktu. Bagaimana mereka melihat waktu adalah tadi saat dan mengisinya, agar tidak ada dalam hidup ini atau dalam satu hari ini atau dalam satu jam ini saat yang tanpa Allah, saat yang tanpa Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah, aku berselawat sebanyak-banyaknya, engkau dirahmati Allah. Aku berselawat setengah hari, engkau dipelihara Allah. Aku berselawat sepenuh hidupku, engkau tidak akan masuk neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa mulianya tempat ini dan saat ini, dan orang-orang yang di dalam hatinya dan pikirannya adalah yang maha agung, yang maha mulia Allah dan Rasulnya. Maka napas yang keluar dari semua ini disebut al-anfasul thahirah, napas yang suci, yang semua saling menghirup dan penuh berkah, dan ini akan menjadi saksi di akhirat. Jika tuan-tuan tahu bahwa betapa mulianya ini, kita akan membuat hidup ini semuanya seperti ini. Semuanya seperti ini. Itu sebab suatu ketika sahabat bernama Hanzalah, dia menangis di rumahnya. Nafaqa Hanzalah.
Kalau begitu aku munafik juga. Jom kita pergi ke Rasulullah SAW menanyakan tentang ini. Ya Rasulullah, tengok apa Hanzalah yang dikatakan. Ada apa Hanzalah? Apa Hanzalah? Telah munafik rupanya Hanzalah ya Rasulullah. Kenapa? Jika aku bersamamu seisi masa saya ingat surga dan neraka. Tapi ketika aku bersama anak-anak dan istri, lupa. Maka Rasulullah berjawab, jika engkau setiap saat bersama Allah, maka dimanapun di jalan-jalan di tempat tidur malaikat akan melindungimu dan bersamamu. Tetapi memang hidup ini saat lupa saat ingat. Tidak harus bersama Rasulullah. Maksudnya tidak harus saat itu bersama Rasulullah. Artinya tidak harus di masjid, tidak mesti di masjid, tidak mesti di waktu sholat. Di luar itu bersama Allah, maka waktu itu akan mulia. Setiap orang jika melihat saatnya yang kecil agar tidak lupa Allah, saatnya yang kecil agar melaksanakan perintah Allah, saatnya yang kecil agar berbuat, berusaha untuk dunianya, untuk keluarganya, dalam perniagaannya karena Allah, maka dia akan menjadi bahagia selamanya. Karena waktu itu hidup ini hanyalah saat. Maka alhamdulillah kita berada di tempat dan masa serta orang-orang yang ada di dalamnya yang maha agung dan manusia agung, maka tempat ini menjadi mulia dan satu sama lain saling mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, bicara tentang cinta kepada Nabi sebetulnya tidak layak. Kita tidak punya cinta seperti yang Nabi miliki. Sebelum kita ada, ketika Nabi SAW bersama sahabatnya, Nabi mengatakan, aku rindu ingin berjumpa kepada kekasihku. Rasulullah sudah menyebut kita kekasih. Kita belum ada, belum dilahirkan, Nabi sudah mengatakan cinta kepada kita. Maka sahabat-sahabat yang ada di hadapannya bertanya, ya Rasulullah, alasna ahibbah? Bukankah kami ini pencinta kekasihmu? Rasulullah menjawab, bukan. Antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Lalu siapa kekasihmu? Orang-orang yang datang setelah kalian dan tidak berjumpa kepada, tapi mereka mencintai. Mudah-mudahan kita masuk dalam kata-kata Nabi itu. Kita berkumpul untuk mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sudah mengatakannya. Kita adalah kekasih. Ketika Rasulullah wafat, ada ucapan dalam Nabi dalam ihtidan. Ada ucapan yang tidak keluar, hanya mulutnya yang bergerak. Tak ada orang yang tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka orang bertanya-tanya, siapakah yang tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah di napas yang terakhir beliau meninggalkan dunia ini? Tidak ada yang tahu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku melihatnya, mulutnya mengucapkan kalimat 3 kali, ummati, ummati, ummati. Orang cinta tidak akan lupa. Nabi mencintai kita dan mengingatnya hatta ketika mengambil nafas yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ini singkat, kita singkat cerita. Ketika kita wafat nanti di akhirat, di saat manusia semua kepanasan oleh matahari yang sangat dekat dan kepanasan karena kita berkumpul bersama, banyak ramainya orang membuat panas, kepanasan dengan napas kita yang keluar karena panas, maka semakin bertambah panas. Orang-orang menjerit dan berlari minta syafaat, pertolongan. Lari ke Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam mengatakan nafsi, nafsi. Lari ke Nabi Allah Nuh, nafsi, nafsi. Lari ke Nabi Ibrahim, nafsi.
lari ke Nabi Musa, nafsi. Pun ke Nabi Isa, maka Nabi Isa menyuruh pergilah ke Rasulullah SAW. Maka ketika kita sampai kepada Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ana laha, ana laha, ana laha." Saya pemilik syafaat itu. Saya pemilik syafaat itu. Saya pemilik syafaat itu. Nabi segera menghadap kepada Allah dan bertunduk di depan Allah. Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tu'ta, tashaffa' tusfa'." Angkat kepalamu, mintalah, aku beri. Mintalah syafaat, aku beri syafaat. Nabi tidak berkata nafsi, tidak berkata zaujati, tidak berkata auladi, zurriyati. Tapi Nabi berkata seperti ketika beliau ucapkan terakhir sebelum kematiannya, ummati, ummati, ummati. Bahkan ada satu hadis bahwa Nabi sekarang dikubur mahmuman, sedih melihat umatnya, menunggu kapan dia boleh membela nanti di akhirat. Bila masanya di akhirat, masa akhirat itu datang, masa kebangkitan itu datang agar aku dapat membela mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah ketika Rasulullah mengatakan ini ummati, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil satu golongan yang dimasukkan ke surga sebelum Shiratal Mustaqim masuk ke surga terus. Selepas itu adalah masa Shiratal Mustaqim, dan setelah itu orang masuk ke surga dan neraka masing-masing. Maka Nabi untuk kali kedua meminta syafaat agar orang-orang yang di neraka dinaikkan ke surga. Nabi orang yang pertama masuk surga, karena tidak boleh surga dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi. Kemudian Nabi keluar balik untuk mencari umatnya. Maka Nabi memberikan syafaat umat demi umat, golongan demi golongan, golongan demi golongan. Dan Nabi tidak masuk ke dalam surga sebelum semua umat masuk surga. Kemudian yang last, yang akhir sekali, Nabi melihat ada umat yang masih di neraka. Setelah beberapa golongan yang dimasukkan ke surga, maka Nabi menghadap kepada Allah, "Ya Rabbi, masih ada lagi orang di neraka, dia umatku." Maka Allah menjawab, "Tetapi aku tidak dapat memasukkan dia ke surga karena tidak ada apa-apa amal yang aku jadikan alasan untuk boleh dia masuk surga. Tapi dia kau takdirkan menjadi umatku." Ya, tapi dia tetap tidak pernah berbuat apa-apa. Tetapi ya Rabbi, dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, "Ya Muhammad, ini adalah batas di antara aku dan engkau. Akulah Tuhan alam ini yang boleh memasukkan dan tidak memasukkan mereka ke surga." Rasulullah sedih. Akhirnya Rasulullah pergi ke surga dengan sedih dan menangis. Dan Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Masukkan umatnya ke surga. Aku tidak mau melihat Muhammad sedih." Setelah dimasukkan ke surga, baru Rasulullah SAW masuk ke surga yang terakhir. Itu namanya cinta. Sekarang coba lihat diri kita. Apakah cinta kepada Rasulullah SAW? Rasulullah sudah membuktikan cintanya. Rasulullah sudah membocorkan soal yang di akhirat akan terjadi karena cinta. Karena cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta itu sebetulnya di mana adanya? Cinta itu adalah dari ruh, bukan dari jasad. Yang keluar dari jasad sama dengan hayawan. Maka manusia ada manusia itu adalah ada insan hayawan, ada insan kamil. Kalau
seperti hayawan adalah bagian tubuhnya. Seperti hayawan, binatang, keluar nafsunya. Itulah cinta dari si jasad. Tetapi cinta yang ada dalam Al-Quran dan hadis, cinta yang diimini oleh ulama, oleh agama, cinta yang keluar dari insan kamil, bukan insan hayawan, adalah cinta yang keluar dari ruh. Cinta yang keluar dari hati. Ketahuilah bahwa ruh kita adalah satu. Seperti kita merasakan tangan ini sakit, maka semua terasa panas dingin. Ini menunjukkan satu. Sebetulnya ruh itu satu, seperti matahari. Allah pancarkan ke semua rumah, jutaan rumah di bumi ini. Setiap orang membuka jendela dan keluar sinar matahari. Dia menyatakan matahari, ini matahari. Padahal matahari di sana. Pun ruh yang masuk ke dalam tubuh kita, sinar ruh, cinta dari situ. Maka jika orang mempunyai cinta yang dari situ, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka itu sebabnya dikaitkan cinta ini dengan iman, karena iman keluar dari tempat yang sama. Jika beriman kepada Allah, maka akan keluar cinta dari tempat keluarnya iman ini. Maka dia akan merasakan orang lain seperti dia merasakan tubuh ini. Tuan, siapakah Nabi kita sebetulnya? Kalau kita umpamakan matahari yang masuk sinarnya ke rumah, Nabi adalah matahari itu sendiri. Kalau saya umpamakan bola-bola kotak-kotak lampu ini, yang satu Malaysia ini kotak lampu ada 1 miliar kotak lampu itu, tetapi setiap lampu hanya ada elektrik 5 watt, 10 watt, 100 watt, 200 watt. Sebenarnya di belakang kotak lampu itu, meskipun di belakang yang 5 watt adalah satu elektrik yang universal, tidak ada watt. Katakan wattnya sekian juta, ratus juta, miliar watt. Tidak ada satu kotak bola lampu yang 1 juta miliar watt itu masuk kepada satu lampu itu, satu kotak lampu, kecuali kotak yang bernama Muhammad SAW. Semua kebaikan yang masuk tubuh kita, iman, mahabbah, syuhud, keyakinan, dan akhlak yang kita sebut, semuanya masuk kepada kotak jasad yang bernama Muhammad SAW. Maka sebetulnya kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai diri kita sendiri. Bahkan kalau kita betul-betul dapat mencintai Rasulullah, maka selepas itu kita akan mencintai orang lain dengan cinta yang luar biasa. Cinta yang tidak ada hawa, cinta yang tidak ada masalah. Cinta Rasulullah adalah cinta Allah. Rasulullah umpama teko cinta. Kita adalah cawan-cawan. Jika kita dituang oleh air cinta dari Rasulullah SAW, maka menjadi cawan-cawan cinta. Apabila dia menghadap, datang kepada orang lain, maka orang lain akan meminum air cinta. Itu sebab di Al-Quran dikatakan, Qul in kana aba'ukum. Katakanlah kalau bapak kamu, anak kamu, istri kamu, suku bangsa kamu, perdagangan kamu, istana kamu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, nantikan akibatnya. Allah tidak menafikan bahwa itu adalah yang kita cintai semua, tapi Allah menginginkan cintailah dengan cinta yang kau dapat dari Muhammad adalah cintaku.
kita tidak mampu berbuat tanpa Allah. Maka dengan mengikuti Nabi kita mendapat cinta Allah. Setelah itu kita mencintai orang dengan cinta Allah. Maka kita ini ittiba. Muslim dan muslimat. Ittiba itu ada dua. Kita sekarang bicara ittiba karena kita ingin mendapatkan cinta tadi. Yang tadi sudah dikatakan bahwa cinta dari ruh dan ruh min amri rabbi wal wahdu bihi min ruhi. Apakah kita mampu memancarkan cinta itu? Untuk memancarkannya dengan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi ada dua. Pertama, ittiba zahir, dan ittiba jali. Yang kedua, ittiba batin atau ittiba khafi. Mengikut zahir dan mengikut batin. Mengikut zahir adalah mengikut perbuatan Nabi dan melaksanakan perkataan Nabi. Itu zahir. Bukankah kita sholat adalah sholat Nabi? Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti engkau melihat aku sholat. Maka waktu kecil kita melihat sholat, kita sholat melihat orang di depan kita. Oh begini rukunya, begini sujudnya. Dia pun melihat orang sebelumnya dan sampai ke Rasulullah SAW. Tidak ada yang terputus dari Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum, ambillah ibadah hajimu dari ibadahku, dan semua puasa dan lain sebagainya. Orang melihat seorang yang orang itu melihat dengan seorang sebelumnya dan sebelumnya sampai ke Rasulullah, maka tidak ada yang dilakukan tidak datang dari Rasulullah. Imma perkataannya, imma perbuatannya, imma persetujuannya. Atau orang menganalogikan, mengkiaskan kepada persetujuan Rasulullah adalah dari Rasulullah SAW semuanya. Tetapi yang satu mengikut batin itu bagaimana? Karena batin tak dapat dilihat, tak dapat nampak. Kalau tadi mengikut zahir, kalau tak jumpa orang boleh ditulis, dia beli kitab dan baca. Apakah batin boleh ditulis dan boleh dibaca? Mengikut batin adalah sebagaimana sahabat telah mendengar, bicara, nafas, dialek, pandangan mata, dengus nafas, gerak yang datang dari sang cinta Rasulullah SAW dirasakan oleh sahabat. Sahabat menjadi seorang yang mencinta, bahkan dia menjadi sang cinta karena dapat dari sumber. Kemudian sahabat mencintai, bersahabat dengan orang yang setelahnya generasi dan terus menerus. Orang-orang soleh itu adalah pipa cinta. Di dalam qulub mereka, hati mereka itulah pipa cinta. Jika mereka mendapat waris cinta, maka kita akan mendapat cinta. Mereka lah sang cinta dan sang bahagia. Dari mereka lah kita meminum cinta yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda sendiri, "Ma sabbaballahu fi qalbi, sabbatuhu fi qalbi Abi Bakar." Tidak ada yang dituangkan ke dalam hatiku, aku tuangkan ke dalam hati Abu Bakar. Adalah cinta. Tuan-tuan dan tuan-tuan, para sahabat sudah mengikuti Nabi. Kita boleh bayangkan, kita boleh dengar cerita sahabat bagaimana mengikuti Nabi. Dalam susah, senang, suka, duka, perang, damai, lapar, menderita, dan semua mengikuti Nabi. Suatu ketika Rasulullah berkata, "La yu'min." Semua sudah mengikuti zahir dan batin. Tetapi Rasulullah berkata kepada Sayyidina, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang jika tidak aku lebih dicintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Na'am ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari ayahku, lebih dari anakku, lebih dari istriku, lebih dari hartaku, lebih dari semua manusia." Rasulullah menjawab, "Tidak ya Umar, cintai aku lebih dari dirimu sendiri." Apa yang terjadi pada Sayyidina Umar? Dia berdiri dan bergetar tubuh. Sebetulnya dia sudah mencintai Rasul lebih dari dirinya, tapi takut dia mengatakan, dia takut salah. Karena tidak ada kamus hidup ini ada orang cinta kepada orang lain
tidak, tak tahulah tuan-tuan jujur atau tidak. Kalau saya jujur, saya punya anak 6, istri 1 di Kairo, mungkin ada lagi 1. Saya tidak mencintai istri saya lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Bahkan anak lebih saya cintai karena anak darah daging saya. Kita hanya mencintai 1. Kalau anak adalah karena darah daging, tapi tetap bukan diri, karena diri bukan darah dan daging. Diri adalah roh. Nabi yang Nabi minta cinta itu adalah cinta roh, bukan urusan darah dan daging. Nabi tidak menginginkan anaknya, istrinya, ummati, rohku adalah umatku. Cinta itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku sekarang ya Rasulullah mencintaimu lebih dari diriku sendiri, dan menangis. Rasulullah mengatakan, sekarang ya Umar, imanmu sempurna. Coba kita bayangkan sekarang bagaimana mencintai Rasulullah lebih dari mencintai orang, lebih dari diri kita sendiri. Ya Allah, cinta nafsu saja sudah menyanyikan lagu-lagu cinta. Cinta nafsu saja sudah meninggalkan pekerjaan untuk cinta yang lain, untuk cinta. Bagaimana cinta yang hakiki, yang keluar dari ruh dan sumber kehidupan ini? Maka mereka para pencinta menyusun qasidah itu dan membacakannya di satu hari berkumpul hanya untuk mengimbangi rasa cintanya yang jika tidak diungkapkan akan membuat dia tidak makan dan tidak minum dan tidak minum. Maka para pencinta Rasulullah dan Allah di majelis ini sama dengan di surga. Tuan-tuan, jika memandang dengan hati di majelis ini adalah majelis yang keluar cahaya yang bening dan bening, cahaya banafsaji, cahaya di atas ultraviolet, adalah cahaya di mana alam, di mana cahaya itu menjadi alam malaikat. Karena cinta itu ruh dan malaikat itu ruh. Andaikan orang merasakan saat-saat itu, sebetulnya itulah kebahagiaan. Tuan-tuan dan perempuan, silakan cari di mana kebahagiaan itu. Orang-orang yang tua sudah punya pengalaman tentang hidup, di mana kebahagiaan? Kebahagiaan adalah di saat lahzah, adalah saat-saat yang dia bersama sang bahagia. Tidak ada gantinya lagi kebahagiaan yang dirasakan. Karena Allah menciptakan sesuatu untuk kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu menjadi tujuan diciptakannya sesuatu. Kenikmatan, kegembiraan itu menjadi tujuan diciptakannya sesuatu. Mata diciptakan untuk apa? Untuk tujuannya. Apa tujuannya? Adalah melihat yang indah. Karena itu kegembiraan dan kebahagiaan. Maka untuk itulah mata diciptakan. Maka orang menutup mata melihat yang buruk. Apakah buruk keindahan menurut nafsu syahwani atau menurut akal atau menurut rohani? Telinga pun mendengar suara indah. Jika mendapatkannya maka dia gembira. Akal pun kalau dia mendapatkan ilmu, walau sekedar ilmu yang seorang anak muda memain gitar lalu belajar gitar lalu dia boleh dan pandai memain gitar, dia gembira. Atau sedang main catur gembira karena ilmu. Karena akal memang diciptakan untuk mendapatkan ilmu. Apabila dia mendapatkan ilmu maka dia bahagia. Maka bahagia berarti adalah tujuan diciptakan sesuatu. Itu sebabnya orang semua bahagia, tetapi ketahuilah kebahagiaan mata, telinga, akal atau nafsu hanya sementara dan hilang kebahagiaan itu apabila dia mati. Tetapi manusia bukan yang mati, karena ketika mati jasadnya dibuang. Yang ditangisi adalah sesuatu yang pergi. Berarti manusia adalah bukan jasad yang busuk maka disembunyikan di tanah supaya tidak bau. Yang ditangisi adalah bukan itu, ternyata yang pergi. Maka hakikat manusia adalah itu. Itulah cinta, di situ dia pergi. Berarti kita adalah ruh. Ruh diciptakan untuk apa? Dia kalau mendapatkan tujuan diciptakannya maka dia akan
dengan sang bahagia, mendapat cinta dengan sang cinta. Tidak ada orang yang tidak bahagia jika bercinta. Tuhan cintailah Allah dan Rasul, sehingga kita mendapatkan cinta. Maka ada doa Allah as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu, karena tidak dapat berbuat apa-apa tanpa cinta. Kalau cinta yang kita miliki akan cinta maslahat, akan cinta kepentingan. Orang setiap saat memusuhi, memarahi, menyalahkan satu sama lain karena hayawan. Tapi jika dia mendapatkan cinta Allah, maka dia akan mencintai makhluk Allah itu dengan cinta Allah yang kita dapat dari Allah. Ikutilah Rasulullah SAW. Cintailah Rasulullah lebih dari diri kita sendiri, maka Allah akan mencintai. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang terakhir tuan-tuan, banyaklah baca salawat kepada Rasulullah SAW setiap saat. Jangan di sini. Orang bikin majelis salawat setahun 2 kali, sebulan 2 kali, kenapa? Bikin majelis salawat minimum seminggu sekali, kenapa? Kalau boleh setiap hari. Tidaklah kita boleh baca salawat di mana-mana, karena kita punya tugasan yang dimintakan oleh Rasulullah. Ya, buatlah majelis salawat seminggu sekali. Itu saksi yang sangat kuat dan yang sangat diingat oleh Rasulullah SAW. Membaca salawat, bahkan di mana-mana, di tempat mana saja, berada di mana saja kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan bertemu kepada beliau dalam mimpi. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan melihat Rasulullah dalam mimpi, maka wajah Rasulullah tidak akan hilang. Maka patut Rasulullah bersabda, "Man yarani fil manam fasayarani." Barang siapa yang telah melihatku dalam tidur, dia akan melihat dan mencatat. Gambar yang melihat dalam mimpi materi di sini, dan setiap saat yang terlihat dalam jangka. Maka banyaklah baca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena ittiba yang hakiki adalah mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang cinta tidak bernyanyi. Orang-orang sufi menyebut kekasih menggunakan kata-kata, menyebut Rasulullah dengan simbol-simbol nama-nama kekasih. Karena seorang anak muda mereka nyanyi-nyanyilah lirik lagu. Lagu itu sebetulnya menyanyikan Laila, atau katakan lagu penyanyi itu menyanyikan kekasihnya bernama, ada lagu yang dulu pernah lagu dari penyanyi Malaysia juga, penyanyi di Indonesia terkenal, nyanyi Isabella, ya, nama kekasih. Orang yang kekasihnya namanya Fatimah, tapi dia menyanyinya Isabella, ada Fatimah. Isabella adalah lambang nama. Siapapun namanya, orang akan menyanyikan nama itu, tetapi yang menjadi kekasih dan bukan Isabella adalah kekasihnya masing-masing. Tapi tetap liriknya itu. Dulu orang sufi pada saat awal selalu memuji Rasulullah. Secara politik dilarang karena memuji Rasulullah takut membela ahli bait. Terjadi peperangan antara Muawiyah dan ahli bait. Karena secara politik takut ingin membela ahli bait yang akan menggulingkan kerajaan Bani Umayyah, maka tidak boleh ada orang yang memuji Rasulullah dengan nyanyi-nyanyian. Ini orang sufi menggantinya dengan simbol-simbol. Maka dia mendengar para penyanyi lah seperti sekarang, dia membuat simbol-simbol kekasih
memanggil Rasulullah Salma, Laila. Maka ada qasidah yang dinantikan oleh seorang sufi, ya Nusaimat al-Khuzami, ballighi Salma salami, wakhbiriha an gharami, haitsu anha sabruhani. Wahai angin negeri Nusaimah yang hampir Madinah itu, sampaikan salamku pada Salma, pada Rasulullah. Dia simpulkan nama lirik lagu siapapun kekasihnya adalah masing-masing. Sampaikanlah cintamu kepadanya, wahai Nabi. Katakanlah bahwa aku tak tahan menahan, tak sabar lagi menahan rindu. Itulah mereka bernyanyi. Semua menyanyikan kekasihnya, terserah. Tapi siapakah sebetulnya kekasih? Tuan-tuan dan puan-puan, majelis ini sangat mulia sekali, dan kita yakin keberkahan, ridhoan, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat di sini dan akan menjadi saksi di akhirat. Bahkan banyak kesan yang dalam diri kita untuk di hari-hari berikutnya agar tetap kita dipelihara oleh Allah dengan sebab majelis ini. Maka mudah-mudahan kita bergembira di sini dengan berita Al-Quran, bergembira dengan rahmat, dan Nabi adalah rahmat, yaitu kasih sayang, yaitu cinta. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.